semuanya. Nah sekarang kalian lagi nonton nih acara terbaru dari UHAMKA PMB, yaitu U-Talk, UHAMKA Talk Podcast. Podcast. Dan di sini kalian ditemenin sama gue Muhammad Dafaditya. Dan gue Vina Aulia Syahrani yang akan bercengkrama selama berhari-hari ke depan karena program kita masih panjang banget. Oke, Vin, kan lu nih kalau misalnya gue tahu nih ya, kan kita bakalan temenin teman-teman semua untuk program-program selanjutnya kan, video-video selanjutnya. Iya, betul. Dan gue yakin mereka semua nih pengen kenal nih sama lo nih. Aduh, jadi malu. Dan yang gue kenal ya, kalau yang udah gue tahu sih dan gue kenal sama lo tuh seorang model, bener gak sih? Iya benar, gue jadi profesi lain gue nih, jadi selain jadi mahasiswa gue juga berprofesi sebagai freelance model yang biasanya kayak wanita panggilan gitu kan. Kakak mau booking tanggal berapa? Yang mau booking aku bisa booking dari tanggal sekarang ya, aku masih free nih minggu depan gitu. Tapi emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Bahasanya booking tapi bukan booking. Bukan booking yang itu ya? Iya, beda dong. Berarti rezeki lancar. Amin ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Dan gue ngeliat kalau misalnya di Instagram lu tuh kayak follower banyak banget, bener gak? Banyak gak ya? Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja dengan follower biasa 2000 lebih yang gue lihat. Itu biasa aja. Enggak, masalahnya bukan di satu akun. Lu punya 2 akun kan? Iya benar, punya 2 akun. Dan yang lain biasanya yang gue tahu ya teman-teman gue itu 2 second akun ya biasa dibilang ya. Iya, itu tuh buat akun. jadi fake account, buat nge-stalk orang-orang kayak gitu. Buat ngehujat, Nah. stalking mantan, doi Lu ya tahu. kan. Tapi kalau lu dipakai untuk memberitahu orang tentang portofolio lu. Iya, jadi kalau gue punya second IG itu gue pakai buat portfolio model gue. Jadi setiap kerjaan nanti file-file fotonya itu bakal gue upload di situ, dan juga orang-orang klien-klien yang mau bakal ngebooking ini lewat situ. Oh, jadi ngeliat itu dulu ya? Iya, Tapi kakak jangan-jangan punya- kirimin price listnya dong kak. Oh. Berapa jam durasinya? Durasi apa nih? Durasi. Durasi Photoshootnya, gitu ya, modelingnya gitu iya, ya. misalkan 5 jam. Terus kalau overtime nambah berapa nih kak? Gitu. Kalau nambah tuh berarti ada tawar-menawarnya juga dong? Ada dong, ada. Oh, baru tahu. Ada tawar menawar. Dan itu jangan-jangan lu punya third account malah. Apa? Punya akun ketiga nih. Akun Buat ketiga. start juga nih. Enggak. Oh enggak, jadi cuma 2 akun itu doang. Akun ketiga baru bener-bener second account, tapi sebenarnya itu kayak followersnya cuma 10 doang. Kayak paling khusus cewek gitu aja. Oke. Nah, dari sekian banyak follower yang lu punya nih, yang lu anggap temen berapa sih? Gimana nih? Oh, iya. Temen ini kan ada banyak kategori ya. Temen kenal kalau di Instagram banyak, Yeah. atau yang followers tapi nggak gue follow back juga ada. Temen deket juga ada. Temen kampus juga ada. Iya. Ini lo maunya temen yang mana dulu nih? Temen yang bisa dianggap temen. Karena kan banyak kan yang temen dianggap temen taunya nusuk dari belakang. Ya nggak sih? Pengalaman ya? Itu pengalaman lah. Makanya gue nanya sama lu nih, dari sekian banyak follower, takutnya lu banyak follower tapi lu gak punya temen kan, kasihan Oh iya dong, kan? tapi ada emang yang kayak gitu. Ada juga ada. kan? Nah makanya gue pengen tahu nih, orang yang kayak lu ini, yang istilahnya punya pekerjaan yang diimpi-impikan setiap orang di umur lu, Aduh. nah itu punya berapa temen gitu loh? Berapa ya? Kalau Yang lu dari percaya gitu? ya. Kalau yang percaya ya, berapa ya? 10%, 100-an mungkin. 100-an? 100 atau mungkin nggak ada 100 kali ya. Karena kan sebenarnya kalau gue nganggapnya lebih kayak yang ya tadi temen yang bisa dipercaya, otomatis yang agak deket dong. Gitu. Kayaknya nggak mungkin 100 lebih sih. Sisanya ya social life di sosmed aja. Dan itu di circle lu semua yang 100 orang itu? Alhamdulillah di circle gue, jadi kayak hate comment segala macem, haters. Selama ini belum ada hater sih. Paling kayak kalau yang komennya bukannya komen yang nge-hate ya, tapi kayak lebih bukan komen ngebangun gitu loh. Atau misalnya gue bikin sebuah konten nih, terus dia bilang, "Kak, cahayanya kayaknya gelap banget deh." Ya emang lu modalin gue beli ring light gitu. Sudah julid, sudah Modalin kamera menghujat. gue. Gue masih solusi ya, kayak gitu ya. Nah tapi teman-teman lu ini maksudnya lu berarti pintar ya dalam memilih teman gitu?
Ya, alhamdulillah. Ya, semoga aja. Apa lu pernah berantem sama temen lu? Kalau teman kampus sih selama ini fine-fine aja ya, alhamdulillah. Tapi kalau kayak SMA, SMP, SD ada sih berantem mah. Ada ya? Ada. Nah, terus kalau misalkan soal pertemanan ya, Hmm. nah temen-temen lu ini tipikal yang support tapi ya harus dikasih feedback kah? Atau emang orangnya tulus aja, ikhlas aja? Alhamdulillah teman yang di kampus ini ya Hmm? baik-baik banget sih. Love you guys. Elah. Beruntung Baik-baik banget, mereka selalu support gue kayak bener-bener selama kita di kampus ini nih nggak ada yang namanya berantem, nggak ada yang ngomong di belakang gitu. Kayak apapun omongannya pasti selalu ngomong langsung. ngomong langsung ya. Ngomong langsung. Ya berarti sekali lagi lu pinter buat milih temen kayak gitu. Alhamdulillah ya nemu circle-nya yang baik. Bener sih. Emang kadang keberuntungan buat milih temen itu suka Iya. suka apa ya, sangat penting lah buat di Iya, umur benar-benar. sekarang kan. Itu. Nah kalau lo sendiri nih Hmm. di dunia perkuliahan yang paling lo kangenin nih apa? Karena gue denger-denger kayaknya nih lo seneng banget main basket atau nyanyi. Waduh. Kayak suaranya agak-agak bagus. Kagak juga dong. Kalau basket ya, kalau basket emang gue kan dari SMP basket kan. Iya. Dari SMP basket dan gue lanjutin di perkuliahan lah. Gue awalnya ragu kan kalau di kuliah itu gue nggak bisa lanjutin basket karena sibuk ini sibuk itu. Tapi ternyata bisa-bisa juga kok. Yang penting time management aja. Iya. Kalau misalnya ditanya soal apa yang gue kangenin, jujur yang gue kangenin tuh suasana kampus yang asli. Itu yang gue kangenin banget. Atau tentang apa nih misalnya? Soalnya teman-teman gue nih ya anak-anak kampus saya pada kenal banget sama Dava, Cielah. anak organisasi yang mukanya muncul di mana-mana. Lo lihat di YouTube Hamka mukanya paling banyak siapa, ya kan? Kalau gue kan pendatang baru, ya kan, baru dipanggil. Semoga dipanggil mulu sih. Amin. Tapi tolong nanti Pak produser didengar suara hati dari seorang Vina ini. Tapi kan walaupun apa yang lu bilang itu mungkin benar mungkin enggak, gue nggak tahu ya, tergantung penilaian Iya, orang. iya. Tapi lu sendiri kan model, men. Gila. Dikenal sama banyak orang walaupun gak di kampus gitu. Iya, tapi lo juga pastilah punya teman-teman di luar kampus kan? Pasti, ya, pasti. Gitu-gitu. Nah, terus kalau nyambung lagi ke apa yang gue kangenin. Iya. Kan tadi kan lu tuh tanya spesifikasi lebih detail kan. Iya, Nah, betul. kalau menurut gue yang gue kangenin tuh kayak misalkan pada saat mau ujian, lu tau gak sih kalau misalnya ujian di kampus tuh kayak gimana ya? Bener. Aduh, lu kalau belum pernah pada main ya ke kampus Limau, coba deh datang. Coba deh, kalau misalkan lagi mau UAS tuh, lautan manusia tuh di Lorong. di ya. lorong semua lagi pada sibuk. Iya, bener-bener. Nyatetin contekan. Nggak, kalau yang lain nyatetin contekan, gue masih tiduran aja sih di lorong. Nah, jadi nih bentuk kampus kita yang di Limau itu dia bentuknya lorong gitu guys. Di sini kelas, sini kelas, jadi tengah-tengahnya lorong. Kalau misalnya pas lagi ujian atau belum masuk kelas, banyak banget nih anak-anak pada nongkrong di Iya. pinggir-pinggir lorongnya, penuh banget dari ujung ke ujung. Iya, tapi itu bisa dibilang lorong belajar juga loh. Itu Iya, ada sisi benar-benar. baiknya juga loh. Ada Kita sisi jadi baik. bisa lebih kerjasama lah. Iya, Kerjasama dalam hal kebaikan namanya. Iya. Jadi ya paling misalkan kayak, gimana lu udah tahu jawaban ini, soalnya gue udah ada kisi-kisinya nih. Iya, Oh, udah. nanya-nanya perasaan yang udah. Nah kayak gitu kan biasanya kan. Terus kalau udah tahu catat dikit ya kan. Iya, benar. Nah tapi kalau lu sendiri nih, kan tadi kan udah gue jelasin kan kayak suasana di kampus tuh pada saat ujian tuh seru banget kan. Parah seru banget. Nah kalau lu sendiri apa yang lu kangenin? Kalau gue selain apa namanya tadi ujian rame-rame di tengah kampus, di kantin juga sama apalagi di liftnya. Nah, Lift Hamka di kampus Limau ini unik sekali. Kenapa? bener banget. Karena kita saking solidnya ya, saking Iya. solidnya liftnya cuma satu biasanya, sebenarnya sih dua. Saking solidnya nih kita tuh rame-rame pada bareng-bareng di lift sampai penuh. Saking ini ya, apa namanya? Saking solid. Saking solidnya ya. Ayo bareng-bareng yuk naik lift yuk gantian, sampai ada yang naik duluan dari lantai 2 buat turun ke bawah terus naik lagi ke atas biar enggak, yang itu nggak solid karena dia mau duluan. Karena dia mau duluan dan dia nggak mau bareng Duluan. sama lu gitu ya. Iya, nggak solid. Tapi kalau gua dengan adanya lift di kampus Limau yang tadi udah lu sebutin, gua jadi belajar untuk mementingkan kesehatan gua Apa nih? dengan naik tangga. Naik tangga menurut gua itu lebih sehat kan pastinya kan. Dan gua jadi nggak banyak ngeluh lah walaupun capek Iya, sedikit tapi benar. olahraga kayak gitu. Iya sih, gue juga sih kalau dadakan jadinya ke lantai 7
naik tangga. Tapi lumayan juga ya. Naik juga. Pegel juga. juga. Nah, kalau udah soal persahabatan ini nih, lu ada kayak pernah ada masalah gitu gak sih sama teman-teman? Kalau selama di kuliah nih, alhamdulillah nggak ada, karena ya tadi ya alhamdulillah gue dapet temen tuh baik-baik banget lah. Pinter ya milih teman gitu ya. Nah kalau lu gimana? Kalau gua sih sampai sekarang ada sih beberapa temen gue yang kayak kok bisa kayak gini gitu. Apa nih? Ya jadi waktu itu kan gue alhamdulillah setiap kali tahun ajaran baru atau semester baru gue diamanatkan untuk menjadi ketua kelas. Iya, ya kan? muka-muka ketua kelasnya kayak kelihatan. Enggak gitu dong, enggak juga dong. Nah, terus ketika gue menjadi ketua kelas, otomatis segala sesuatu yang berhubungan dengan dosen ataupun mahasiswa harus melewati gue dulu kan. Ada yang begitu, ada yang enggak kayak gitu. Iya. Nah, terkadang yang melewati gue dulu tuh apa ya? Gak tau waktu gitu loh. Gak tau waktu. Misalnya dosen suruh ngumpulin tugas, ya kan? Udah dikasih tahu deadline-nya jam segini, ya kan? Oh jadi gue tahu, gue sekolah sama Dava alasannya itu gak disuruh cepet-cepet. Dia Ya biar gue bisa istirahat dong. Masa gue kerjaannya cuma ngumpulin tugas doang gitu loh. dia udah capek ternyata jadi ketua kelas mulu. Iyalah, maksudnya kan kehidupan gue gak cuma buat ngumpulin tugas kan. Iya benar-benar. Mending gue ngelakuin hal yang maafin lain ya. gitu. Enggak, karena bener nih maksudnya ngasih tahu aja nggak apa-apa, bener-bener nggak apa-apa. Milih gue jadi ketua kelas. Cuman kalau udah soal ngumpulin tugas, tolong jangan jam 1 malam. Tolong banget. Emang tahu gue masih bangun tapi bukan buat ngumpulin tugas. Mohon maaf banget nih. Jadi ya kita juga harus tahu waktu buat istirahat lah, bener gak? Iya juga sih, padahal Iya gue kan? ngerjain tugas di sebelah dia jam 11 malam. Bener juga sih. Nah tapi ya udah, maksudnya ya itulah susah senengnya kalau sama temen Iya, tuh. Nah benar-benar. terkadang kalau misalkan dia kenal sama gue nih, dia malah makin ngenakin gitu loh. Oh iya. Iya kan, makin dilama-lamain ngumpulnya. Padahal kalau menurut gue ya oke. Tapi kalau bisa lebih cepet, boleh nggak? Gitu. Karena gue juga harus bisa ngatur waktu buat kerjaan gue yang lain. Iya, kan? betul, Kayak betul. gitu. Terus ada juga yang kayak misalkan gue itu dulu kan punya mantan kan. Nonton nggak? Ya nonton lah, masa enggak? Dan lo juga pasti punya mantan kan? Semua orang punya mantan Iya, lah. tapi kalau di kampus sih enggak, jadi gue aman. Aman. Jadi lu gak punya mantan di kampus gitu? Enggak ada bersih. 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 Gak ada yang belum kenal sama, maksudnya belum ada yang berhubungan lebih dekat gitu dari sekedar Enggak teman. ada. Kan karena selama di kampus pacar gue itu doang, bukan anak kampus. Oh, jadi selama lu masih semester awal, terus semester 2 itu masih sama pacar lo yang sebelum lu Masih. masuk kampus pun udah pacaran gitu ya? Iya. Oh, dan itu enak gak sih? Enak sih, jadi kayak nggak bosan sih ya. Tapi juga nggak enaknya kalau kita lagi sama-sama sibuk, jadi susah ketemu. Nah gue ini kan waktu itu ngampus, tapi dia waktu itu nggak jadi masuk kampus. Dia jadi langsung kerja kan waktu itu. Oke. Jadi bentrok lah waktunya kan. Sampai gue pernah tuh waktu itu sampai cabut. Sampai cabut. Sampai cabut Karena? buat main. Main sama dia? Main sama dia karena udah lama gak main kan. Terus kayak belum pernah cabut gitu kan. Dan Ya itu maksudnya cabutnya itu pada saat jam kosong kan? Jam seharian gue nggak masuk. Seharian gak masuk? Nggak masuk. Jangan dicontoh. Tapi buat para buciners gitu kayak hal yang wajar gak sih? Wajar sih. Lo pernah nggak cabut gara-gara doi? Enggak, karena Karena sekelas. sekelas. Waktu itu Kalau di kampus. mantan gue. Iya. Cuman emang percintaan di kampus tuh menurut gue cukup berat sih. Karena apa? Karena kalau Godaannya banyak. apa? Godaannya banyak. Godaannya banyak, bukan godaannya banyak karena kan sekelas juga kan. Iya. Pasti lirik dikit, plak, gitu, lirik dikit, plak, gitu kan. Elunya Ngapain lo gitu kan. Eh. Nah, tapi lebih ke cobaan dari segi materi gitu, dari segi waktu, ya nggak sih? Bener. Terkadang tuh kayak lo udah di tahap perkuliahan ini, ya otomatis lo harus lebih better lah dibandingkan zaman-zaman lo ke sekolah gitu kan. Iya. Dari segi perekonomian lu, dari segi cara lu men-treat cewek lu, kayak gitu kan. Iya. Kalau gue sih gitu. Jadi salfok gitu gak sih kalau misalnya kuliah terus pacarnya juga apalagi sekelas kan? Iya. Kayak lebih banyak waktu buat si pacar nih daripada si kuliah gitu nggak? Kalau gue dulu ya. Iya. Ya jadi ya gue mungkin buat teman-teman yang tahu ya, gue juga
bisa dibilang bucin lah, bucin dulu bucin tuh emang menjadi ciri khas gue dulu kan. Karena ya apa ya, dulu tuh gue bodohnya pengen ngasih sesuatu yang maksimal gitu untuk masa-masa yang gue kira gue nggak bisa ngulang lagi nih, ya kan? Kalau misalkan dulu kata Krisya Ya kan, nggak bisa ngulang lah, udah putus. makanya itu gitu kan, makanya itu gue semaksimal mungkin buat bisa bikin dia merasa senang Iya. sama gue. Tapi Wajar. Tapi nih ya, ketika gue menjalani ini semua, ketika gue menjalani ini semua pada saat perkuliahan, gue malah kenal sama yang namanya mental illness. Kenapa tuh? Karena lo paham dong yang namanya toxic relationship. Paham sekali. Nah, lo pasti punya pengalaman juga kan yang sama. Iya. Nah, kalau Mic-nya agak ngocol Oh, iya. nampol dikit. maklum. Udah. Aman? Nah, kalau gue sendiri, kenapa bisa gue ngerasain sampai mental illness, anxiety segala macam? Iya. Namun gue juga takut sih, namanya kayak apa ya, waktu itu self self diagnose gitu kan. Nah, kayak gue ngaku-ngaku aja gue anxiety padahal gue masih biasa aja kayak gitu kan. Nah, tapi emang gue ngerasa kayak setiap malam gue cemas, setiap malam gue khawatir. Apa nih yang dicemasin? Hubungan gue. Ya kan? Tentang misalnya kayak hubungan lo kayak lo takut putus kan? Iya, jadi ketika gue lagi berantem, tuh kalau kayak di TikTok sekarang tuh diperpanjang atau tidak diperpanjang. Atau selalu kepikiran di gue setiap malam kan nih, gimana ya kok gue gini-gini terus ya? Apa masih bisa diusahain apa enggak kayak gitu. Tapi dia aja nggak mikirin ya. Iya, gue doang yang ribet ya. Padahal bisa aja gue bodo amat, cuek gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa dulu tuh kayak susah banget buat kayak gitu. Tapi kalau lu sendiri gimana nih? Kayak udah pengalaman banget kan soal toxic relationship Kalau gitu. gue sebenarnya bukan di anxiety-nya bukan yang kayak gitu ya. Kalau gue cemasnya ini cemas takut dianya kecewa sama gue. Oh. Karena gue pernah berhadapan dengan orang yang cukup manipulatif gitu ya. Wow. Jadi dimana dampaknya ini bikin gue kayak satu nggak pede. Terus jadi tidak bisa membuat keputusan untuk diri sendiri gitu loh. Jadi keputusan selalu ada di dia? Iya, misalnya gue pengennya A nih. Oke. Terus dia ternyata nggak suka atau bete, ya ujung-ujungnya gue harus ikutin apa yang dia mau dong. Gue selalu berusaha menjadi apa yang dia mau sampai akhirnya gue lupa. Sebenarnya diri lo tuh bukan kayak gini. Oke, wow. Stop dulu nih, ini pembahasan udah mulai dalam. Jadi kita minum dulu. Oh iya. Tos dulu kali ya. Tos dulu. Cheers. Oke. Soal keputusan yang nggak bisa lu ambil sendiri, ya kan? Buat keputusan yang nggak lu bisa ambil sendiri, itu kenapa tuh bisa terjadi kayak gitu? Karena satu, dia mungkin nggak bisa menerima diri gue yang seperti ini. Seperti ini yang seperti apa? Kayak misalnya gue nih agak bukan cuek, nggak peduli sih ya sebenarnya, tapi bukan orang yang suka ngomong basa-basi panjang lebar. Kan ada tuh orang kalau pacaran, "Hai sayang, iya selamat ya kamu segala macam, bla 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 bla. Iya aku seneng banget, aku appreciate banget sama kamu keren banget, kamu bla 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 bla." Panjang banget kan? Gue enggak, paling kayak dia ngasih lihat sesuatu atau ngasih kabar sesuatu. "Oh iya keren banget ya, alhamdulillah banget." Jadi lebih ke to the point gitu ya? Iya, kayak ya udah keren banget, selamat ya, udah gitu aja kan. Saya kayak gitu. Atau yang misalnya dia sakit, terus rewel nih kan, rewel. Kayak ya paling gue cuma bilang ya udah GWS ya, jangan lupa minum obatnya, makannya juga makanya kamu yang teratur kalau makan ya. Kayak gitu. Tapi lo waktu pacaran pernah kayak ayah bunda gitu gak sih? Enggak. Ayah lagi apa ya? Aku nggak ngapa-ngapain kok, bunda kan lagi chatan sama kamu. Pernah gak kayak gitu? SD udah ayah bunda. SD apa SMP ya? Seriusan? Sumpah gue SD belum pacaran loh. Nih sumpah ya nggak naikin diri gue sendiri, tapi emang belum pacaran loh. Dan lu udah pacaran ayah bunda? Gue lupa manggilnya apa, tapi pernah ayah tapi bunda. Itu nggak tahu SD atau SMP. Ya kan dulu sebenarnya bukan pacaran, kayak cuma suka-sukaan aja. Ya maksud gue kalau misalkan waktu SD pacaran lu panggil ayah lu panggil apa? Ayah lu panggil apa gitu?
Ayah lu panggil pacar apa gimana jadi terbalik nih? Iya, gue juga manggil ayah sih, gue juga bingung ya. Oh, jadi ayah yang mana nih? Ntar tiba-tiba salkir kan? Ayah 1, ayah 2. Ayah satu. Oh itu nama WhatsApp-nya gitu. Oh nama BBM kalau waktu SD ya. Belum ada BBM. Belum ada BBM. Oh pakai Belum ada SMS. Iya, yang 1.000 per hari. Oh, ya, terus kalau mau ngirim foto pakai MMS ya. Repot. Ya ampun. Gue kira, tapi gue juga pernah juga sih. Tapi itu waktu SMP. Cuman itu nggak bikin mending sih, nggak bikin mending sama-sama cringe ya kalau zaman sekarang tuh. Tapi nggak beda lu sama anak-anak kecil zaman sekarang. Iya. Gue pernah lihat ya di TikTok apa di mana gitu. Orang-orang di kelas pada belajar pas zaman SMP ya. Dia udah nyiapin surprise kasih bunga, matanya ditutup, terus temen-temennya pada nyanyiin lagu kan gue ditembak lah kayak gitu jadi Pengen diterima. pengen ditembak. Oh. jadi lu karena melihat temen lu digituin lu juga pengen digituin? Bukan temen gue, Siapa? itu bocil-bocil zaman sekarang. Oh bocil-bocil zaman sekarang. Dan lu udah pernah Iya. ngerasain itu belum? Enggak, makanya gue pengen. Oh, jadi buat teman-teman yang emang udah mau naruh lowongan, mau naruh CV buat Vina Iya, ini dan bisa langsung aja ya. Disiapin nih. Misinya selama setahun ke depan ngapain kasih tahu nih. Oh, harus visioner ya. Iya dong. Nah, buat teman-teman juga kalau bisa nyewa IO ya. Biar makin meriah kan. Kalau bisa tuh jangan cuma ditutup matanya gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Undang ini bintang tamu. Iya, kalau bisa juga diculik dulu gitu kan. Terus kenapa ini? Tiba-tiba datang jadi pahlawan kayak gitu kan. Itu lebih dramatis biasanya tuh karena Iya, udah nyewa bener. IO ya nggak sih? Emang buciners tuh jago banget kalau Iya. ngide-ngide. Nggak, ini gue ngide buat lu aja. Oke, jadi lu udah pernah ngerasain yang kayak gitu-gitu dan Gitu-gitu. maksudnya yang kayak gitu itu tuh kayak ayah bunda. Iya. Tapi itu masa-masa alay kita nggak sih? Iya sih, tapi Iya. kalau nggak ada itu jadi nggak seru ceritanya. Iya, jadi nggak bisa jadi lucu-lucuan sekarang. Nggak bisa. Nah, berarti sekarang lu gimana? Apa? Masih ada cowok kah atau enggak? Kalau sekarang enggak. Kalau lo gimana? Kalau gue sih alhamdulillah aja. Ada cowok. Wah! Mohon maaf, masih normal nih. Ya ada lah, maksudnya betina gitu. Ada betina lah. Jadi aman lah. Ntar ini gue nonton lagi nih. Dia bilang betina, emang saya hewan gitu. Tapi oke. Berarti gue gak bisa nanyain lu seputar percintaan semasa PPKM kan? Nggak bisa, lo yang bisa bertanyain. Oke, tapi sebelum itu gue pengen tahu nih Apa? soal pertemanan lu di masa PPKM. Soalnya kan banyak kan yang Iya. gak bisa ketemu, yang biasa nongkrong. Nah, kalau lu gimana ngejalaninnya? Nah kalau gue emang selama PPKM juga ya nggak pernah ketemu ya. Jangan kan pas PPKM dari awal corona masuk, terus kita kan jadi online semuanya kan. Iya, betul. Nah itu gue nggak ketemu sama teman gue selama setahun dan baru ketemu itu pas bukber Lebaran. Lebaran tahun kapan ya? Bukan tahun kemarin kan nggak ada tuh malah. Iya. Tahun ini baru tahun yang kemarin Yang- kemarin banget. Kalau lebaran mah tiap tahun ada, cuman yang istilahnya bisa dilonggarkan untuk bisa bertemu gitu iya, ya. baru yang kemarin ini. Iya. Terus sampai sekarang juga belum ketemu sih, tapi alhamdulillah pas ketemu juga fun-fun aja gitu. Masih orang yang sama Masih orang yang dan nggak ada yang berubah. tidak ada. Misal setahun yang lalu kan berarti ya? Iya. Setahun yang lalu itu masih cewek, pas ketemu cowok itu nggak ada. Alhamdulillah ya teman saya nggak ada yang Gak ada gitu ya, masih aman ya. Tapi kan ada kan yang kayak misalkan orang sekarang pada hype-nya tuh di Apa? di TikTok kan. Iya. Nah, biasanya tuh kalau lagi PPKM atau lagi PSBB kan dulu ya, itu lagi usaha-usahanya buat glow up. Nah, teman-teman lu tuh ada nggak sih? Teman-teman gue ada sih ada. Ada. Jadi pas lu Iya, ketemu setahun berikutnya, Iya. which is itu kemarin, dan dia berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Tapi pastinya kan juga kalau dari PPKM sendiri ini kan jadi gabut ya. Nah, Terus keranjang Shopee otomatis tuh check out mulu nih kan. Wow. Skincare, make up, segala macam. Tapi bagusnya jadi rajin bikin konten, Oh, rajin iya. maskeran. Karena nih, gue yakin nih dari segi perspektif cewek ya, gue yakin kalian semua dimanapun berada pasti ngerasa pas PPKM, pas corona mukanya lebih dekil awalnya ya nggak? lu kenapa? Lebih dekil karena Bukannya di rumah doang? Iya, di rumah doang. Tapi nggak tahu ya apa karena faktor hormon kah atau karena kalau di rumah nggak ngerti gue ada apanya gitu jadi bikin beruntusan, bikin jerawatan asli bukan gue doang. Temen-temen gue rata semua pada begitu semua Itu rata-rata. ini kali malis bersih-bersih rumah kali ya bagaimana?
Debunya pada nempel. Apa misalkan bokap lu atau bokap temen lu lagi manasin motor, asapnya ke dalam rumah. Jadi sama menghindari polusi masuk ke dalam rumah kan sama aja. Bukan di dalam rumah lagi, itu kayaknya buat sauna gini deh. Waduh, kenapa tayamum. tapi malah jadi makin breakout ya kalau sekarang ya. Iya, terus makanya nih kan Shopee ngalir mulu nih. Cekot Shopee gitu kan. Jadi Tapi malah jadi konten ya? skincarean mulu. Malah jadi konten ya? Jadi konten. Banyak teman-teman gue jadinya lebih produktif. Oh, produktif tuh Selain kayak blow up ya. selain go up. Oh, Iya. kayak bikin tutorial makeup gitu kan? Bikin tutorial make up atau bikin TikTok atau malah yang jadi awal yang nggak bisa masak jadi jago masak gara-gara corona. Kayak gitu. Ada banyak. Berarti bagus dong. Iya, Kayak mereka bagus. bisa mencari ke kesibukan yang lain yang Iya. artinya bisa menambah produktivitas mereka. gitu Iya kan? bener. Dan malah akhirnya mereka nemu passion yang baru mungkin ya. Ada teman gua soalnya yang dia malah setiap hari tuh kerjaannya diem di kamar atau dilalerin kan. Masih hidup nggak? Masih sih, tapi tetap dilalerin. Ya maksudnya saking no life nya bingung mau ngapain. Biasanya kuliah ya kan, sekarang cuma di rumah doang. Saking mungkin gue juga nggak tahu siapa nggak ada wifi di rumahnya, jadi bingung gitu nyari referensi apa yang harus dilakuin. Kan kalau dulu kan ngaduk dalgona kan. Nah sekarang mah iya nggak sih? Lo pernah ngerasain nggak sih ngaduk dalgona kayak gitu? Enggak sih, karena apa ya, repot banget kan. Ada yang tutorial pakai apa tuh Iya. saringan teh. Ada juga yang pakai mixer. Gua Ada. kan gak ada mixer di rumah, jadi kayak ya udah males lah, nggak usah deh, nggak ikutan. Lu bayangin, gue waktu itu ikutan dalgona challenge ya, Iya. pakai garpu. Jadi nggak Enggak, capek doang. berotot tangan gue. Alhamdulillah dong, bagus loh. Lu iya, tapi tetap aja yang gede kanan doang. Yang kiri malah megang cangkir doang kan. Dua dong, harusnya dua. Ya nggak Gini. gitu, yang mending pakai masker sekalian. Ini kan biar kerasa vibe-nya gitu loh. Karena Iya. kan kalau misalnya kita lihat di TikTok waktu itu ya, itu kan lagi hype-nya bikin dalgona yang emang diaduk pakai tangan sendiri secara manual kan. Kayak Iya. wah nih jerih payah gue ini banget nih, ini hasilnya enak banget nih, ya nggak sih dulu kayak gitu kan. Nah gue pengen nyoba kan. Tapi si kakol waktu itu belum ada. Siska Kol belum ada. Belum ada. Mari kita coba gitu kan. Iya, belum kan? ada bikin dalgona. Tadi dia bikin dalgona dari apa coba? Wah, gue nggak tahu deh. Kalau yang kemarin aja gue lihat dia bikin es krim dari nasi padang. Bayangin. Lu bayangin es krim dari nasi padang. Coba kalau dulu udah ada dalgona, mungkin dalgona nasi padang kali ya. Nah. Bukan dari kopi lagi. Makanya gue nungguin sih kayak misalkan di PPKM kayak gini nih, apalagi nih kayak konten-konten kreator TikTok gitu, apalagi sih inovasi-inovasinya yang bisa kita lakuin buat jadi referensi kita nih. Kalau dari segi anak cowok, mereka rata-rata teman lo pada ngapain? Segi anak cowok pasti Kan main bola bareng nggak bisa kan? nggak bisa, Basket nggak nggak bisa. bisa. Pasti main game. Ya, iya, Main game. mabar. Mabar dimarahin orang tua. Orang tua apa pacar? Dua-duanya. Jadi bebannya dua tuh kalau main game. Padahal kan niatnya tuh buat apa namanya? Silaturahmi sama teman. silaturahmi, Iya, relaksasi benar-benar. ya nggak sih, buat santai-santai. Tapi malah beban. Ya, kayaknya karena gue juga merasakan ya. Lu juga merasakan? Cowoknya. Oke. Cowoknya oke, dulu pas masih ada. Dulu, ya. Pas masih ada. Oke. Ya gimana mainnya nggak cuma sejam, satu kali ronde ML aja sejam kan, Iya, paling nggak. iya. Belum lagi nanti tanding kedua, tanding ketiga 3 jam tuh gak ada kabar. Belum lagi kalau temen lu ada yang noob ya kan? Nah, Toksikin dulu. Iya. Cupu lu. kata-kata kesel semua ikan di ML. Sekarang udah bisa. Iya. Udah langsung apa namanya? Udah apa? Ke sensor ya, apa ke blokir ya? Oh iya, kalau di misalkan ML. yang toksik gitu itu Iya. biasanya kalau di chat kan bintang. Dulu kayak kan gitu. masih bisa tuh. Iya, dulu masih banget. bisa. Makanya banyak bocil gitu. Iya. Yang kena mental. Alhamdulillah ya, sekarang adik gue lumayan terlindungi Terlindungi dari ML. dari ini head comment Dari hand comment. Kenapa? di ML. Oh, dari ML kan? Iya. Tapi pindah ke FF. Tapi ada lu main FF nggak? Kalau FF dia ganti-ganti sih, kadang FF, kadang PUBG. Tapi kalau ML tetap. Tetap ya? Iya. Oh, nah. Terus apa lagi nih selain main game? Selain main game tuh kalau misalnya di circle gua ya. Iya. Circle gua tuh paling kita ya inilah bercanda-bercanda di grup WhatsApp biasanya. Apa nih? Kirim-kirim apa nih? Ya kirim-kirim
pap yang misalkan ya, dia lagi ngapain kayak gitu, tapi yang konteksnya tuh seru-seru lucu-lucu aja. Ini nge-share gambar-gambar lucu. Iya, meme gitu ya sih. Iya. Terus ngobrolin kayak Ariel Tatum gitu. Apanya Ariel Tatum yang diomongin? Prestasinya maksudnya kan banyak prestasi Ariel Tatum. Padahal gue belum mau selebeu dikit. Tapi gue harus cepat dong biar yang menonton juga tidak berpikir mana gitu. Iya, prestasinya. Emang Iya. apa prestasinya sih? Ya prestasinya yang ada di Instagram kan kamu bisa lihat kan, lu bisa lihat kan? Iya, ya udah pokoknya itulah ya. Iya. Perlu nggak didatengin Ariel Tatum jangan? Nah, udah Ariel Tatumnya udah masuk kebanyakan. Tapi taruh ngomongin Ariel Tatum jadi haus. Minum dulu kali ya. Minum. Nih, gue mau nanya. Gue mau nanya tentang drama percintaan di antara ruang lingkup teman-teman lo nih. Kayak gimana sih selama di kampus? Oke kan, kalau tadi di awal gue udah ceritain kan gimana pertemanan gue, gimana percintaan gue ya kan. Yang nggak ada yang bisa dibanggain sih sebenarnya. Parah banget. Ya maksudnya belum. Tapi mungkin nanti akan. Nah kalau misalkan gue tuh pernah dengan teman gue curhat. Iya. Tentang ceweknya yang protektif. Gimana tuh? Protektif dan posesif malah. Ceweknya yang posesif. Iya, ceweknya yang posesif. Kayak gue nggak tahu sih teman gue nih coba pakai pelet apa saking cintanya nih si cewek ya. Pokoknya pas-pasan gitu. Ya Allah, ganteng kali lu. Enggak. Enggak juga sih. Gantengan temen gue yang pas-pasan. Berarti lu jelek banget dong. Iya, gitu deh. Enggak maksud gue kok bisa secinta itu gitu loh. Apa udah ada apa? Iya, ada apa gitu? Apa udah ketemu orang tua maksudnya, ketemu orang tua kan kadang kan udah lebih berat kan bahasannya kan. Nah, pokoknya dibilang gue tuh kemana-mana harus selalu ngabarin dia. Gue tuh kemana-mana sampai harus di fit call sama dia gitu. Waduh, ngalahin emaknya. Nah, makanya emaknya aja tuh kadang bingung mau fit call juga mau ngomongin apa gitu kan. Kamu di mana, udah makan belum? Loh. Kayak back to childhood banget kan, zaman-zaman bocil kan. Nah, maksud gua kayak gila men. Ini tuh sampai di fit call, sampai harus ngabarin seposesifnya itu. Tapi menurut gua kita nggak bisa bilang sebelah pihak salah. Kita nggak bisa bilang keduanya juga salah. Mungkin hal ini terjadi karena salah satunya ada yang membuat trauma. Bisa jadi. Bisa aja si teman gue ini suka bohong. Bisa aja teman gue ini suka selingkuh. Bisa aja si cewek suka cowok. Wow. makanya walaupun jalannya sama cowok tetap di fit call. Iya, makanya kan. Coba lihat cowoknya gitu. Cowoknya ganteng apa enggak gitu. Putih enggak? Ya, tapi ya kayak gitu maksudnya. Tapi nggak cowok maksudnya. Tapi ya separah itu posisinya. Dan kita nggak bisa nyalahin balik lagi. Yang bisa kita lihat ini sebabnya apa. Ternyata apa? Dan ternyata si cewek itu pernah diselingkuhin. Tapi padahal si temen yang cowok ini tuh nggak pernah selingkuh. Gue nggak tahu. Masa gue ngikutin track record hidupnya dia kan enggak kan? Tolong kamu sebutkan kamu pernah ngapain aja. Enggak gitu kan. Jadi maksud gue kayak oke lah, lo pernah trauma, lo pernah diselingkuhin, cuman kalau misalnya emang lo udah berhasil move on, udah cukup, gak usah diperpanjang lagi trauma-trauma lo. Jadi kan itu sebuah pelajaran dan lo harus menjalani kehidupan lo sebagaimana mestinya, men. Iya, Dava sebagai motivator pada hari ini dan Vina sebagai MC pada hari ini. Kami berdua sih. Kayak mau nyalon. Oke, nah jadi kayak gitu soal drama pertemanan percintaan. Overall yang paling parah menurut gue hal-hal yang posesif. Karena itu menghambat semuanya. Jadi toxic ya. Jadi toxic banget. Balik lagi ke apa yang kita ngomongin di awal kan, toxic relationship. Jadi soal percintaan, dan itu juga kenapa gue bahas di pertemanan, itu menghambat pertemanan. Gimana gue mau nongkrong sama dia jadi susah. Benar. Iya kan? Mau dibatasin gua, dibatasin. Iya, mau gue snapgramin dia, itu dianya sampai kayak cemas gitu loh. Gue pernah ngerasain kayak gitu kan. Nah, makanya hal-hal tersebut tuh menurut gue lu udah gede, lu udah dewasa,
ya lo harus lebih berpikiran ke depan. Pasti temen lo kayak gini, jangan mention gue gitu. Ya, benar. Jangan mention gue. Jangan ada gue nya ya gitu. Soalnya Instagram gue dipegang sama pacar gue. Aduh. Biasa kayak gitu tuh. Nah, yaudah. Abis ini kita bakal ada sesi You Curhat. Apa tuh? Nah, Jelasin dong. Oke, jadi You Curhat ini adalah beberapa komentar atau beberapa pertanyaan yang bakal disampaikan ke kita dan kita akan bacakan. Lalu mungkin kita akan memberikan pendapat ataupun solusi. Iya, betul. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke sesi You Curhat. Nah, ini jadi udah masuk banget banyak pertanyaan dari teman-teman kita di Instagramnya UHAMKPMB. Nah, untuk You Curhat ya pastinya ya. iya. Ini langsung aja gue bacain ya. Dari pertanyaan pertama ini bilangnya kayak gini. Abis di ghosting ini Min, sedih-sedih, kesel sih gitu. Kasian banget ya. Menurut lu gimana tuh? Gue sebagai tim yang abis di ghosting ya, kayak kita tos dulu. Iya. Jadi korban ghosting juga nih ceritanya. Korban ghosting, jangan-jangan kamu di ghosting Gemini ya? Jadi yang ghosting Gemini. Gemini, semoga nggak nonton. Nggak, kayak nggak nonton sih. Karena Gemini ini terkenal dengan muka yang beda gitu. Jadi apa yang ditampilkan di depan ini kadang tuh beda sama yang di hatinya. Ya, tapi sangat misterius. Enggak, mohon maaf. Anda Gemini? Gemini ini. Bener nggak? Tapi di depan muka gitu. Tapi bener nggak? Jadi gue bisa ini. Bener. Nah, karena mungkin kenapa sih orang Gemini demen ghosting bukan lo, bukan lo. Iya. Berarti lo mau jelasin nih. Iya, mau jelasin. Oke, gimana mungkin tuh? karena sebenarnya tuh lo makanya jangan GR dulu. Mungkin karena gue juga GR ya. Bener. Jangan Jadi, baper dulu ya. Iya, jangan baper dulu karena sebenarnya yang dia kelihatan baik sama lo, kelihatan perhatian, itu belum tentu lo tuh spesial. Baik sama semuanya. Iya, bagi seorang Gemini itu adalah hal kebaikan ke semua wanita. Untuk saya nih Gemini itu adalah hal yang wajib. Oh gitu. Sama semua wanita. Hati-hati. Oke, lanjut ya. Oke, kenapa lanjut? Tapi semangat, tetap semangat. Yang tadi dibilang di ghosting, semoga bisa di ghosting lagi. Fighting. Oke, lalu ada yang bilang pertemanannya sekarang lagi jauh satu sama lain. Semoga ARG sukses semua. Waduh, ARG. ARG. Namanya apa nih? Anak rumah. ARG, Mei. Anak rumah gondrong. Waduh. ABG. Jadi semuanya gondrong gitu. Wah, ada limbat kan ya. Nah, ini pertemanan yang sekarang lagi jauh. Nah, ini pasti dirasain sama semuanya ya. Iya, apalagi pada efek saat corona. PPKM kayak gini kan. Ya, bisa lah kita patungan aja tuh mereka. Mereka patungan buat Zoom Premium. Anjay, Zoom Nonton Premium. Netflix bareng ya nggak sih? Seru, temen gue ada loh. Iya, nonton, iya. iya, nonton Netflix. Nah, makanya jadi dia bisa jadi salah satu solusi lah. Iya, nggak iya. sih? Jadi walaupun kita nggak bisa bertemu secara fisik, Nggak bisa nonton bioskop? tapi kita bisa cari solusi-solusi lain untuk saling silaturahmi. Lanjut nih. Nah, drama percintaan di mana aku menyukai es kutub yang tak merespon sedikit pun. Apa tuh? Salaman yuk. Apa tuh? Menyukai es kutub apa tuh? Dingin gitu ya? Iya, yang cowok 1000 pintu. Wiu. Biasanya itu ini setia. Setiap tikungan ada. Jangan kaku-kaku banget lah, kasihan. Tapi coba dong lu kasih solusi lah buat dia ini kayak gimana sih buat ngadepin cowok-cowok es kutub. Cowok-cowok es kutub ini biasanya mereka tuh lebih ingin ditemukan sisi yang lebih dalam dari dirinya. Harus ingin lebih dimengerti. Gitu. Jadi kalau misalnya lo ketemu sama si pria es kutub ini ya, jadi orang yang lebih deket sama dia gitu loh. Jadi kan lo bisa menghangatkan hatinya nih, biar mencair. Nah, itu bisa jadi solusi ya. Biar lulu. Lanjut. Nih, ada lagi yang bilang nih, gua udah kuat hati friendzone 3 tahun. Dia malah suka sama orang lain. Wow. Nih. Jangan-jangan sama yang kayak tadi. Suka Nah. sama dia udah 3 tahun lebih. Wow. Sebenarnya itu salah lu. Nih, jangan saling curhat-curhatan dengan orang yang Oh iya, yang sama gitu. makanya bilang. Kalau enggak kita jodohin lagi gimana? Nah, boleh nih. Yang udah 3 tahun friendzone dia suka Boleh, sama boleh. orang lain sama yang udah suka sama orang 3 tahun lebih. Daripada lu nggak jadi nyatain cinta atau takut ditolak, mending sama yang baru nih. Iya, Gabung yang sama berdua. ini aja, oke? Ya, Kalau temenan memang ya. ini bukan orang yang Anda tuju, langsung aja jadian. Langsung. Sekarang juga. Langsung lah. Oke, lanjut. Nih, Apa lagi? yang terakhir. Ini. Iya.
lagi di fase bingung harus ngapain, masih stuck di kata-kata jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu, sumpah. Ini sama seperti kasus-kasus sebelumnya ya. Lu pasti ujung-ujungnya di ghosting juga. Ya Allah, udahlah para buaya ya, nggak usah deh namanya ngasih janji-janji palsu ya. Tapi buaya cuma jantan kan, ada buaya betina loh. Ada. Nah, tapi buat yang udah muak dengan kata-kata jalanin aja dulu, mendingan udah mulai mencari opsi-opsi lain. Cari yang pasti. Cari yang pasti-pasti aja, karena yang jalanin aja dulu tuh biasanya dia nyimpen kesempatan yang lain. Jadi dia naruh opsi dulu nih, opsi 1 buat bisa nyari opsi yang lain. Lu tuh nggak tahu opsi keberapa. Iya, kalau misalnya dia udah jadi opsi terakhir, lu baru dia bilang, ayo kita pastikan saja. Pengalaman banget. Kayak gitu. Jadi ya itulah curhat. Muhammad curhat ya, curhat pada video kali ini, pada sesi kali ini. Yang lumayan seru, jadi buat temen-temen yang belum follow Instagramnya @uhamkapmb, langsung follow sekarang dan kalian bisa curhat kapanpun nanti di sesi Yuk Curhatnya di sesi video kita yang selanjutnya. Nah, juga teman-teman jangan lupa buat stay tune terus ya, liatin snapgramnya karena biasanya kita Betul. open Q&A di sana. Jadi ketika Q&A-nya udah mulai muncul, langsung aja tuh curhat gitu kan. Oke, kalau kayak gitu terima kasih teman-teman yang udah ngasih komen ya, ngasih curhatannya untuk pada sesi kali ini. Terima kasih banget. Sampai bertemu di You Curhat berikutnya. Di sesi berikutnya. Oke. Dan setelah ini kita punya apa? You Games, Uhamka Games. Penasaran gamesnya kayak gimana? Lanjut. Oke, sekarang kita lagi ada di sesi You Games, Uhamka Games. Nah, kali ini kita bakal ngadain games jawab cepat, yang dimana nanti gua sama Vina bakal tetap-tetapan dan semoga itu nggak jadi tatap turun ke hati. Oke, dan kita bakal ngasih pertanyaan dan harus langsung dijawab dengan cepat. Nah, sekarang kita sweet dulu. Siapa yang duluan? Ya? Iya. Oke, 1, 2. Gunting batu kertas ya? Switching aja. Cina, gunting batu kertas. Oke, 3, 2, 1. Taruh 1, 2, 3. Ya udah 1, 2, 3. Emang cewek tuh banyak maunya. Oke. 1, 2, 3. Betul. Ya udah, tadi gini. Jadi siapa? Yaudah, gua dong. Lu yang menang Lu berarti. kan? Gua atas kan? Oh, berarti gua duluan gitu ya? Ya gua lah, gua yang menang. Berarti gua yang ngasih lu. Gua dong yang ngasih lu. Gimana sih emang? Ya udah. Oke. Udah. Oke. Tunggu, napas. Pas, ayo kita tetap-tetapan dong. Iya. Kamu jangan salfok ya. Oke. Bismillah. Memandang. Oke, yuk, mulai. Gak pakai alis atau lipstick? Lipstick. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Karir. Wow. Ingat. Para lelaki. Ingat. Nah, terus yang ketiga, humoris atau romantis? Romantis. Buat kalian yang lucu-lucu, cabut. Ngabisin waktu di rumah atau ngabisin waktu sama teman? Sama teman. Oke. Family friendly. Friendly ya. Iya. Anaknya nongkrong mulu. Oke. Untung PPK. Iya. Nih, video call atau voice call? Video Oh, video call. Berarti anaknya pede. Jadi buat takut kuping gue salah. Tadi yang sebelah apa? video call atau voice call? Oh, voice call. Video call kan? Video call. Nah, jadi Kirain video-video yang lain. Enggak dong. Jadi teman-teman yang udah mau naruh lowongan buat Vina nih, sumpah, muka lu cakep men. Kalau misalnya lu lagi video call muka lu kayak mohon maaf. Tapi ada Vina dan Tapi gitu. tapi nggak, kalau itu kalau kayak lagi gabut aja. Kan kadang orang nih ada video callan sampai berjam-jam gitu Oh, kan. iya. Kalau gue enggak, paling setengah jam dan jarang udah tiap hari. Oke, setengah jam juga pegel sih muka gua. Oke lah, itu catat ya teman-teman ya. Nah, terus lanjut. Banyak tapi nggak cukup atau dikit tapi cukup? Dikit tapi cukup. Oke, bagus. Dikasih bunga atau dikasih makanan? Makanan bikin kenyang. Bagus, soalnya dia nggak makan bunga. betul. Tapi gue juga pengen semuanya dikasih bunga. Nanti kamu kasih aku bunga aja ya. Oke, mau bunga apa? Lanjut. Pacar atau sahabat? Pacar. Karena gini, gue sebagai mantan perbucinan ya Oke. kan. Dulu kalau di kampus ini kan nggak ada pacar, jadi otomatis sahabat.
Kalau dulu kenapa pacar? Ya karena sahabat gue juga nggak terlalu support, mereka nggak yang selalu ada gitu loh, pacar yang lebih ada. Jadi sebenarnya 50-50 tergantung kondisinya. Oke, jadi ini sebenarnya klarifikasi ya, biar nggak diomelin temennya sebenarnya ya. Oke, bucin atau kerja? Ayo. Bucin ya. Demi bucin, romantis, tapi miskin. Butuh duit. Ya gimana dong, mantan kudu harus bucin. Ya tapi kan, ya ampun. Iya sih, kalau Bucin sekarang gak bermodal kan apa iya sih, bener. Kalau sekarang alhamdulillah udah fokus kerja. Tinggal bucinnya aja ya, makanya milih bucin. Iya kan? Bucinnya dulu. Oh, bucinnya dulu. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir nih. Loh. Oke. Jangan sport jantung nih. Langsung jawab aja, oke? Selingkuh atau diselingkuhin? Dia selingkuh. Baru sumpah denger kan? Tadi mau sumpah. Bener. Karena kalimat yang pertama diucapkan tuh kadang jadi auto mau jawab gitu. Tricky gitu ya? Tricky. Diselingkuhin. Diselingkuhin dong. Gua alhamdulillah nggak pernah selingkuh tapi. Setia berarti ya. Oke. Setia. Gitu aja pertanyaannya. Cukup dari gua. Silakan tanya. Oke. Udah siap? Insyaallah. Silakan dijawab dalam hitungan setengah detik. Oke. Baru Oke. apa udah kelar itu? Jawab cepat. Pertama. Bayarin atau dibayarin? Bayarin. Oke, banyak duit nih kayaknya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Lanjut. Tidur atau teleponan sama pacar? Tidur lah. Ngantuk gua ngantuk. Lu teleponan tapi ngantuk gimana? Sabar ya, jadi pacarnya. Ya aman. Aku mau kok ditinggal tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iyalah, tapi kan besok kan langsung jalan. Oke, lanjut. Diperhatiin atau merhatiin? Diperhatiin lah. Aduh, aku jadi seneng. Nggak sabar. Oh berarti udah mempersiapkan buat. Iya. Merhatiin. Lumayan nih, cek nih pertanyaannya. Iya lah, ini emang kreatif. Pinter-pinter nih dari pertanyaannya. Lanjut. Nongkrong ajak pacar atau nongkrong gak ajak pacar? Nongkrong nggak ajak pacar, Kenapa tuh? karena lebih bebas. Kirain lebih aman dari tikungan. Ya nggak juga dong. Kita mas ya, tapi kalau udah soal friendship, soal teman ya kita pertemanan aja fokus. Oke, nggak dicampur aduk ya. Bagus. Awas aja kalau lu nonton, mohon maaf ini mas. Lanjut. Dimusuhin teman atau dimusuhin dosen? Dimusuhin dosen lah. Karena Udah mau ujian akhir loh. Udah mau skripsi. Maaf Pak, Bapak, Ibu, mohon maaf. iya, dosen pembimbing harap tenang. Nah, soalnya dosen itu lebih dewasa. Jadi kalau kita Oh, minta gitu. maaf, lebih mengerti. Kan kalau teman kan berikan-iku. Iya. Takut Aman nggak? kalau Aman nggak, minta Pak? contekan nggak Aman. ada yang iniin ya. Iya, benar. Kan teman kan biasanya lebih useful kan. Useful, Di dalam hal betul. tersebut. Dosen juga bermanfaat. Makanya mohon maaf ya, Pak ya. Tapi ya itulah adanya. Catat namanya Dava Aditya. Iya, betul nggak tahun ini. Ayo. Oke, lanjut. Apa tadi? Teman masa SMA atau teman kuliah? Teman masa SMA. Teman kuliah? Sana, pergi. Iya, enggak juga, cuman iya, cuman enggak. Nah, gue ngerasa sampai sekarang gue masih lebih sering Klop, komunikasi lebih klop. sama SMA. Oke. Iya. Sahabat rasa pacar atau pacar sahabat? Pacar rasa sama apa sih ini? Nih. Sahabat rasa pacar atau pacar rasa sahabat? Pacar rasa sahabat lah. Kenapa? Karena ketika kita menjalaninya itu, kita melihat dia sebagai sahabat, kita nggak ada kaku-kakuan. Oh gitu, lebih nyaman ya? Iya, kita lebih bebas. Itu benar kan jawaban gue? Benar. Kamu juga pacar rasa sahabat kan? Iya. Takutnya gue Iya. pelintan gini, diomelin gue. Ntar kalau sahabat rasa pacar, Nah, makanya kan, tuh kayak setiap sahabat gue pacarin. Oke. Mabar seharian atau jalan sama pacar? Jangan sama pacar berarti yang ini. Bucin memang. Ya, biar balance. Skincare atau enggak? Skincare, gue cowok yang Peduli dengan penampilan. Peduli, karena temen gue ada, walaupun dia jobdesk yang ada di depan kamera, tapi dia skincare kalau Di sebelah sini. ibu gue kalah. Teman-teman gue yang perempuan kalah satu tas di bawah skincare. Gue pun kalah. Jadi kita masa sebutin namanya. Iya. Biar jadi rahasia. Kameramen kita. Wow. Lanjut. Mutusin lewat chat atau mutusin langsung? Putusin langsung. Kasian ya, yang kemarin ternyata diputusin langsung. Enggak, gue yang diputusin. Ayo, mau apa? Mau apa lo? Mau apa lo? Hah? Mau apa lo? Hah? Sudah ya, cukup
Sampai di sini saya tidak menanggung mau jawab bilang gua, lagi. mau bilang gua sadis, mau bilang gua gak punya hati. Gua yang mau diputusin. Mohon maaf. Oke, nggak kerasa ternyata udah kelar menambah. Enggak usah. Cukup. Ntar gua malah makin bingung nih klarifikasi habis ini nih. Oke, berarti udah cukup. Seru banget. Kita udah ngomongin hal-hal seputar persahabatan dan percintaan. Betul Dan sekali. kita juga udah You Curhat, Hamka Curhat. Betul. Dan kita juga abis apa nih? You Games. Apa tuh? You Hamka Games. Nah. Yaudah, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita omongin di sini bisa bermanfaat bagi Betul, bisa menjadi informasi, inspirasi, motivasi buat kalian semua dan jangan lupa untuk saksikan dan tunggu video-video kita selanjutnya di YouTube. Betul sekali. Nah, teman-teman juga jangan lupa buat subscribe ya. Dan juga teman-teman kalau mau ada yang dibacain, komen aja. Iya, kalau misalnya komen. yang curhatnya kan kadang bingung nih mau curhat di Instagram, Instagram kan punyanya YouTube doang, ya udah komen aja. Oke? Dan terima kasih udah nonton sepanjang acara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you on the next video. Bye-bye.